Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 3 Agustus 2024 dengan Sari Berita. Jelang Pilkada, PJ Bupati ND ingatkan ASN tidak terlibat aktif dukung paslon tertentu. Upaya mengatasi masalah rabies, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur telah mengadakan stok vaksin rabies. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada di ND 2024, seluruh ASN di lingkup pemerintah daerah ND diingatkan untuk tidak boleh terlibat aktif di dalam mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Vula. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Pilkada ND 2024, seluruh ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten ND diingatkan untuk tidak boleh terlibat aktif di dalam mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati ND Dr. Agustinus Gajangasu saat dikonfirmasi RRI usai menyerahkan SK pemberhentian dan pemberian pensiun PNS TMT 1 Agustus dan 1 September 2024, SK kenaikan pangkat PNS periode 1 Agustus 2024 serta sertifikat ujian dinas tingkat 1 dan penyesuaian ijazah tahap 1 tahun 2024 di kantor Bupati ND pada Jumat 2 Agustus 2024. PJ Bupati ND mengatakan, jikalau mau terlibat, biarlah terlibat di bilik suara pada saat pemilihan. Kemudian tidak juga menggunakan fasilitas media sosial untuk mendukung salah satu paket pasangan calon karena sudah diarahkan Menko Polhukam menyampaikan kepada semua aparatur sipil negara ASN, baik itu PNS maupun pegawai P3K untuk tidak terlibat langsung. Tadi saya sudah menyampaikan kepada mereka, dalam menghadapi ke depan ini menghadapi pilkada, maka tidak boleh terlibat aktif di dalam mendukung salah satu pasangan paket tertentu ya. Biarkanlah kalaupun dia mau terlibat di bilik suara pada saat pemilihan. Kalaupun dia hanya mendengar, bisa dengar lewat media sosial, kemudian tidak juga menggunakan fasilitas media sosial untuk mendukung salah satu paket. Itu pun tidak boleh, karena kami kemarin sudah diarahkan oleh Menko Polhukam agar menyampaikan kepada semua ASN, baik itu PNS maupun P3K. PJ Bupati ND Dr. Agustinus Gajangasu mengatakan jika ditemukan ada ASN, baik itu PNS maupun pegawai P3K, maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib hukumnya bagi ASN menjaga netralitas saat pilkada serentak, jaga suasana kondusif, silakan memilih sesuai pilihan masing-masing. Pentingnya menjaga netralitas, hal tersebut menjadi kunci dalam memastikan jalannya proses pilkada yang aman dan damai. RRI Rofinus Vula melaporkan. Dalam upaya mengatasi masalah rabies di wilayah Kabupaten Flores Timur, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur telah mengadakan stok 10.000 dosis vaksin rabies untuk vaksinasi massal selama tahun 2024. Lady Badin selengkapnya melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, Dr. Hewan Viani Kititokan. Dr. Vinay mengungkapkan bahwa saat ini stok vaksin rabies telah masuk di Kabupaten Flores Timur sebanyak 10.000 dosis yang akan diberikan kepada seluruh hewan penular rabies seperti anjing dan kucing di Kabupaten Flores Timur. Viani Tokan mengatakan stok vaksin sebelumnya sebanyak 8.000 dosis telah digunakan untuk seluruh daratan Flores Timur, Adonara
Utara dan Solor, khususnya di wilayah yang telah melaporkan kasus gigitan anjing positif rabies. Salah satu lokasi terdampak adalah Desa Pululera di Kecamatan Bulanggitam, di mana 2 kasus gigitan anjing rabies terjadi pada bulan Mei dan Juli 2024 lalu, dan untuk mengatasi situasi ini telah dilaksanakan vaksinasi darurat di Desa Pululera dan sekitarnya. Stok vaksin kita itu yang pengadaan APBD 2 sudah masuk, sudah sebulan ini, 10.000 dosis. Ya. Untuk flow team kita vaksin sejak Februari sampai Juni ya, itu di 8.000 lebih lah. Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mengimbau pemilik anjing dan kucing untuk menyerahkan hewan peliharaan mereka pada pelaksanaan vaksinasi darurat. Selain itu, warga disarankan untuk tidak membiarkan luka gigitan anjing dijilat oleh hewan tersebut dan tidak mengkonsumsi daging anjing yang menunjukkan gejala rabies. Jika kalau terkena gigit anjing, cuci menggunakan air mengalir selama 15 menit, kemudian pergi ke puskesmas untuk mendapatkan VAR. Untuk pemilik anjing sebaiknya diikat dan semua anjing wajib vaksin. Dr. Fiani Tokan juga menghimbau masyarakat yang tergigit anjing untuk segera membersihkan luka dengan air mengalir dan sabun dan langsung menuju puskesmas untuk mendapatkan vaksin anti rabies. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Manggarai Barat tekankan pentingnya faktor-faktor dalam penanggulangan stunting. Suimam melaporkan. Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Guntur, kepada RRI Jumat 2 Agustus 2024 mengatakan dalam upaya serius untuk mengatasi masalah stunting di Manggarai Barat melibatkan sejumlah faktor penting yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Dijelaskan ada beberapa faktor kunci menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, di antaranya kesehatan ibu selama masa kehamilan dan perawatan kesehatan bayi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan anak. Pemeriksaan kesehatan rutin dan pemantauan gizi yang optimal sangat dibutuhkan untuk memastikan kesehatan yang baik bagi ibu dan anak. Ada beberapa hal berdasarkan kajian kita yang menjadi penyebab. Yang pertama itu adalah sesuai dengan kita punya hasil audit kasus stunting oleh dokter ahli. Yang pertama itu adalah faktor gizi yang memiliki protein hewani dan protein nabati. Yang kedua, faktor pola asuh. Anak itu sering dititip ke orang tua atau keluarga. Yang berikut, jam makan tidak teratur. Kapan dia mau pergi makan, baru makan, tidak sesuai jadwalnya. Yang berikutnya, jam pemberian ASI oleh ibunya tidak tepat. Tunggu dia menangis baru diberi ASI. Berikutnya, terkadang banyak anak yang sering memakan jajan yang tidak sesuai. Faktor yang ketiga, itu faktor ekonomi. Umpamanya jarang makanan daging, jarang ke USG untuk mengetahui kondisi bayi di dalam. Yang keempat itu, pemahaman masyarakat terhadap gizi. Ditambahkan, pihaknya berharap bahwa dengan fokus pada faktor-faktor tersebut, program-program penanggulangan stunting di Kabupaten Manggarai Barat akan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kominfo Kabupaten Nagekeo menggelar sosialisasi internet sehat dan bijak bermedia sosial bagi pelajar Dimbai di Gereja Sentrum Danga pada Kamis kemarin. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara sehat dan aman, terutama bagi siswa-siswi SMP dan SMA. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo dengan Ketua Komisi Sosial Dewan Pusat Pastoral Paroki Stella Maris Danga Karolus Permata mengatakan sosialisasi ini diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan tahun ajaran baru 2024-2025. Menurut Karolus, sosialisasi ini diikuti oleh ratusan siswa dari berbagai sekolah di sekitar Kota Mbai, termasuk SMP SMUK Santa Teresia, SMP Negeri 1 Asesa, SMPK Hanura, SMK Tozo Pazo, SMAN 1 Asesa, SMUK Baleriwu, SMK Gonzaga, dan SMK Santo Yosef Danga. Jurnalis Radio Suara Nagekeo Sefrin Wajah sebagai narasumber memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai penggunaan internet yang sehat dan bijak.
bagaimana menekankan kepada para siswa untuk lebih bijak bermedia sosial dan juga menggunakan internet sehat. Adapun materi yang mereka pelajari adalah bagaimana tips-tips menggunakan internet secara sehat dan bijak bermedia sosial. Sevin menekankan pentingnya mengatur waktu online agar tidak kecanduan, serta menghindari pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang IT, yakni pornografi dan penyebaran berita hoax. Sekolah khususnya pelajar setingkat SMP dan SMA sekarang mereka lebih cenderung menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti kecanduan game online dan juga segala sesuatu yang justru tidak memberikan support dan manfaat untuk kepentingan pembelajaran mereka di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nagekeo melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Joakim Salabongo menambahkan, program internet sehat diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama pelajar, dalam menggunakan internet sesuai kebutuhan dan potensi mereka. Joakim juga mengungkapkan jika jumlah pengguna internet dari kalangan pelajar di Nagekeo terus meningkat. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat membantu siswa memahami manfaat dan bahaya penggunaan internet, serta mendorong mereka untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT memberikan bantuan logistik bagi warga terdampak parah erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Untuk kami, Desa Duli Pali, banyak ataupun sedikit bantuan bagi kami itu sangat besar artinya. 22 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT pada Kamis 1 Agustus 2024 memberikan bantuan logistik bagi warga terdampak parah erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Bantuan logistik disalurkan melalui Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Flores Timur, Arifin Atenggai, bersama para jajaran Desa Duli Pali, Kecamatan Ilebura, dan Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang. Arifin mengatakan KPU se-Provinsi NTT dengan tema berbagi kasih menaruh kepedulian terhadap korban bencana erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang statusnya masih level 3 atau siaga. KPU peduli menjadi tanda bahwa KPU se-NTT turut merasakan keadaan masyarakat terdampak dan berharap bantuan yang diberikan ini dapat mengatasi beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten dan Kota dan KPU Provinsi NTT yang telah membantu warga terdampak. Mewakili KPU Kabupaten Flores Timur, saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman di 22 Satker KPU Kabupaten Kota. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas bantuan yang sudah tersalurkan di Kecamatan Ilebura dan Kecamatan Wulanggitang. Dan juga secara spesial kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Flores Timur periode 2019-2024 yang juga mengambil bagian dalam menyukseskan agenda kemanusiaan. Bantuan logistik berupa beras, air mineral, susu, kopi, bawang, sayur-sayuran, minyak goreng, gula pasir, teh celup, dan masker disambut gembira pejabat Kepala Desa Duli Pali, Prudensia Dora Muda, dan Kepala Desa Klatanlo, Petrus Muda Kurang. Penjabat Kepala Desa Duli Pali Prudensia Dora Muda mengaku bersyukur karena KPU seluruh NTT menaruh kepedulian dengan warganya. Bantuan tersebut akan disalurkan secara merata untuk semua warga tanpa ada unsur kedekatan sosial atau kepentingan tertentu. KPU sewilayah NTT sudah bahu-membahu menolong kami. Untuk kami, Desa Duli Pali, banyak ataupun sedikit bantuan bagi kami itu sangat besar artinya. Karena masa-masa sekarang, masa-masa di mana secara ekonomi memang kami sangat-sangat membutuhkan uluran tangan dari siapapun. Prudensia menjelaskan saat erupsi bulan Desember 2023 sampai Februari 2024, banyak bantuan yang masuk ke Desa Duli Pali dan desa-desa terdampak di sekitarnya. Namun di erupsi lanjutan pada awal Juni 2024, warganya cukup kesulitan mendapatkan logistik dalam bentuk apapun. Sayuran dan buah-buahan sudah tercemar dan rusak dan tidak bisa dikonsumsi warga akibat abu vulkanik. RRI ND Ferry Soom melaporkan.
Florata pagi ini. Pendengar, sejumlah 115 anggota pramuka penegak gugus depan kuda SMA Negeri 2 Bajawa adakan kegiatan perkemahan Perjusami. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Adapun pelaksanaan kegiatan perkemahan tersebut dilaksanakan beberapa waktu lalu bertempat di Pape, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kepada RRI, Ketua Panitia sekaligus Pembina Pramuka SMA Negeri 2 Bajawa, Maria Yasinta Moi Hale SPD, yang biasa disapa Maya, menuturkan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan dapat menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan jiwa kemandirian bagi setiap anggota pramuka. Kegiatan ini dikemas dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari singgasana Mabikus, pendamping, pesona bintang perkemahan, renungan malam, lomba tanda-tanda kecakapan umum, penjelajahan dinamika pramuka, hingga materi kesehatan reproduksi dan struktur organisasi kepramukaan. Dijelaskan Maya, adapun tema pelaksanaan kegiatan perkemahan yakni pengembangan kepribadian dan kepemimpinan musyawarah ambalan Gudep SMA Negeri 2 Bajawa melalui perkemahan Perjusami. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bajawa, Yohanes Emilianus Radeboke SPD, dalam arahannya mengajak anggota pramuka Gudep SMA Negeri 2 Bajawa untuk menjunjung tinggi nama baik sekolah dan menerapkan nilai-nilai sekolah dalam setiap kegiatan. Selain itu, dirinya juga berpesan untuk tunjukkan bahwa pramuka SMA Negeri 2 Bajawa adalah yang terbaik. Meskipun berjalan lancar, namun kegiatan perkemahan tersebut dihadapkan dengan tantangan dan pelajaran seperti masalah kesehatan peserta, manajemen waktu, kerjasama tim, serta ketahanan mental. Namun, tantangan tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi peserta untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, serta bekerja sama. Perkemahan Pramuka SMA Negeri 2 Bajawa di Pape telah berhasil mencapai tujuannya dalam pengembangan jiwa kepemimpinan dan kemandirian peserta. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa cinta terhadap alam. Adapun pelaksanaan kegiatan perkemahan pramuka penegak Gudep SMA Negeri 2 Bajawa di Pape, Kecamatan Bajawa tersebut, di bawah asuhan Maria Yasinta Moi Hale SPD, serta Maximilianus Sugi SPD sebagai pembina pramuka Gudep SMA Negeri 2 Bajawa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Itulah hari